Bu, banyak orang tua yang masih hidup di dunia sudah tinggalkan anak-anaknya, tapi dia lebih dulu ditinggalkan oleh anak-anaknya. Gak direken sampai anak-anaknya. Padahal anak itu dianggap jadi rambut anaknya, jadi mulia no anaknya. Ternyata kok begini ya no, dimana ya begitu. Tak percaya sampai ya. Ono wong tua, duwe anak kesayangan, anak lanang ganteng gagah didukul, mungkin ini satu Indonesia. Dibiayai sekolah mulai terus paut mulai grup TK sampai perguruan tinggi, berhasil. Jadi bilani bujune tampilane aneh. Umpama banjir bandang, aneh ambek bujune kelelep karo legap. Sing dituruni dhisik, aneh ta bojone. Itu kan nasib. Dan masih dibilang sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Makanya kalau anak berprestasi semua, orang tua siap di masa tua punya anak kok berprestasi semua, jadi orang tua harus di masa tua siap-siap berprestasi. Harus saya anak itu sukses kabeh, dinase luar kota kabeh, ono sing luar pulau, ono sing luar negeri. Bapak ibu wis padha tuwae, mek urip wong loroan yo omah. Putran wong loro. Lakune wis iki tengah wengi. Tangi wong loro kate nang jeding wong loro mlaku bareng kebresek geblak bareng. Kanok sing ngukumi wong anake berprestasi kabeh. Justru kadang-kadang sing ngramut wong tua, ngopeni wong tua di masa tua, itu malah anak-anak sing rada goblok dan tidak berprestasi. Tanjung Perak, Belambangan. Tonggo-tonggo sampean sing tua, iku sing ngramut rata-rata anake sing goblok-goblok. Soalnya anak nek goblok kan gak iso nanti-nanti. Ini yang sing terus goblok. Alhamdulillah anakku goblok-goblok. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sebab yang pertama kenapa manusia rata-rata tidak siap menghadapi kematian, karena tak mau pisah dengan yang dicintai, yang tetap ditinggalkan. Apa itu? Dunia, simbole, harta benda, dan anak-anak. Yang kedua, karena merasa belum cukup memiliki utang. Sebelum mau ditawani mati saiki siap kalau dereng. Alasannya nopo? Dereng cukup sangune lucu. Sampeyan gaya alasan dereng cukup sangune lucu. Soalnya muridmu selama ini gak gelek sangu. Enggak tahu gelek kalau mongso durung cukup itu lek wis gelek usaha temenanan. Murid dulu sejauh ini gak nglumpukno sangu, gak gelek sangu gawe mrono, malah sangu sing durung cukup sangu. Golekmu kapan? Sangune apa? Sangune loro. Ayat yang kalau mau awal waktu lengkapnya gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani
ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Minta ditunda kematiannya itu karena pengen cari bekal. Ya Allah Gusti, ampun dipundhut rumiyin nyawa kula sakniki Gusti, kula nyuwun ditunda sekedap mawon. Apa kok dalem ditunda? Kula badhe pados sangu riyin Gusti. Apa sangune? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kula badhe sedekah Gusti. Satu. Yang kedua, kula badhe dados tiyang saleh. Kula badhe nglakoni amal-amal saleh. Janji kula badhe nglakoni kesaenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu dulur para jamaah, ini pukulan buat kita. Orang itu kalau hampir mati menjelang nazar baru sadar dan tahu bahwa bekal terbaik dan yang paling bisa menolong adalah dua perkara. Satu, fa'as-sodakoh, sodakoh. Iku mau bukti nih, lek gerinting-gerinting, jalur ditunda mati nih, kakek lapo, kula badhe sodakoh. Boten kok, kula nyuwun ditunda mati nih Gusti, kula badhe haji tiap tahun riyen, ndak. Kula badhe umroh tiap bulan, ndak. Kula tak wiridan terus Gusti, ndak. Kula tak poso bendina dhisik, ndak. Tapi kula tak sodakoh, fa'as-sodakoh. Yang paling banyak menolong dan paling penting menjadi bekal kematian adalah apa? Boleh dijambahkan sodakoh ini bukan tekor. Oi, oi. Wong sing abot sodakoh jenenge wong med. Wong med anjane wong medhit iku paling gak disenengi ambek Gusti Allah. Paling gak disenengi ambek Kanjeng Nabi. Jare Kanjeng Nabi, jahilun safiyun ahabbu ilayya min alimin bakhilin. Ana wong bodoh tapi loman iku luwih tak senengi timbang wong alim tapi medhit. Malah kiai kula Allah yarham Kiai Haji Mas Abdul Rahim Bakir niku lek ngendikane nang santri-santrine ana wong alim kaya apa mau ngendeng iku kaya wong kene iki gak medhit wong kene insyaallah lemah dong. Halo ayo belajar soalnya anjane wong itu tambah sugih tambah med gak ngantel sik larat kok kayak aku menilai sugih kate loman aku kate nyantuni anak-anak yatim ono masjid dibangun kok kayak aku kate jadi donatur sing paling gede sik larat ngomong ngono kok kayak aku sugih meneh brol bareng sugih ya Allah gak percaya sama wong iku tambah sugih tambah med. Contoh, Bu, taman misalnya duwe ayam 10. Terus ana dulur sampean kate duwe gawe nyunatno anake. Moro nang sampean. Mbak, aku kate nyunatno ponakan sampean, Mbak, kate duwe gawe. Lah tak totok ayam sampean akeh, Mbak. 10. Aku njaluk ayame sampean loro, Mbak. Sampean kei napa mboten? Kei napa? Kei ayam ae. Kena loro sing duwe wong. Nggih mboten. Terus sampean ngundang sopo? Sampean duwe sapi 10.
Mari ngono dulur sampean kok kate duwe gawe mantu. Terus moro nang sampean, Bang. Aku kate rapi nopo nang sampean, Bang. Yo butuh ragam. Tak tonton sapine sampean kok 10, Mbak. Tak jaluk loro, Mbak ya. Kekno napa mboten? Ya kekno tapi teletong e. Saya melarat itu ayam 10 di jalur loro enom bareng sugih ini sapi 10 di jalur loro padahal orang melarat sodakoh ayam loro kalau orang sugih sodakoh sapi loro itu nilai nekor kunci di Jawa Kasan aneh les nah saya sponsor saya ngomong-ngomong bab sedekah aku cek ngoceh tok ya kudu digentekno aku kepengen bagi-bagi satu gak akeh-akeh wis soalnya iki kate Ramadan baik terawih nah, pertama jalur sik arek yatim oke ngomong sik sore arek yatim wonten anak yatim nggih enggak sayang sing yatim sayang ayo jangan yatim oke sayang ayo sang yatim ayo cepet sayang waktu nih pergi 2 atau 3 ya monggo yang yatim kula nyuwun lare yatim 2 atau 3 kalian mas operator nanti nyuwun mike 1 oke ayo oke. Jembatan Suramadu merupakan jembatan nasional Indonesia yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dinamakan Suramadu karena titik penghubungnya adalah dari Surabaya dan Bangkalan yang terdapat di Pulau Madura. Diresmikan pada 11 Juni 2009, Jembatan Suramadu dimaksudkan oleh pemerintah Indonesia sebagai sarana untuk memudahkan akses pembangunan di Madura. Hal itu dikarenakan Madura termasuk wilayah yang perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya masih sedikit tertinggal dibanding wilayah lain di Provinsi Jawa Timur. Sebab akses penyaluran logistik masih susah dilakukan karena terpisah oleh Selat Madura. Selain itu, pembangunan jembatan ini juga dimaksudkan untuk menekan angka urbanisasi masyarakat di Surabaya yang penduduknya semakin padat. Jembatan yang melintasi Selat Madura ini memang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ternyata ide pembangunan jembatan ini sudah dicetuskan sejak masa Presiden Soekarno tahun 1960-an. Saat itu, pencetus ide adalah Profesor Dr. Sediatmo, salah satu tokoh insinyur sipil. Ide yang tercetus tersebut diseriusi oleh Profesor Sediatmo. Beliau merancang desain uji cobanya. Beberapa belas tahun kemudian, ide tersebut disampaikan kepada Presiden Soeharto dan mendapat persetujuan. Namun, sang pencetus ide meninggal ketika pembangunan belum terlaksana pada tahun 1984. 2 tahun kemudian, Presiden Soeharto menunjuk B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi untuk meneruskan ide pembangunan jembatan tersebut. Riset dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari sisi ekonomi hingga dampaknya langsung bagi masyarakatnya. Akan tetapi, pembangunan tidak mulus terlaksana. Krisis moneter tahun 1997 hingga 1998 membuat pembangunan tersendat. Padahal tim proyek pembangunan sudah terbentuk. Awal tahun 2000, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersikeras supaya pembangunan jembatan tersebut berjalan kembali. Dan akhirnya pada tahun 2003, terbit keputusan Presiden yang menyatakan bahwa pembangunan jembatan dapat dilanjutkan kembali.
Awal pembangunan kembali Jembatan Suramadu diresmikan oleh Presiden Megawati dalam acara Startup Ceremony Main Suramadu Bridge. Jembatan Suramadu yang membujur sepanjang Selat Madura itu memiliki panjang 5.348 meter, sehingga tercatat di Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Awal terpikirkan ide membangun jembatan sepanjang itu memang dimaksudkan supaya laju transportasi antar pulau menjadi lancar. Terbukti sebelum adanya jembatan Suramadu, menyeberangi Selat Madura harus menggunakan kapal feri dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Namun sejak adanya jembatan Suramadu, perjalanan dari Surabaya ke Madura menjadi lebih efektif karena hanya membutuhkan waktu selama 10 menit menggunakan transportasi darat. Pembangunan jembatan Suramadu ini memang berguna sekali untuk masyarakat Indonesia, terutama masyarakat sekitar jembatan. Terlebih, sejarah pembangunan jembatan ini tidak main-main, sehingga desain arsitek dirancang sebagus mungkin demi kelancaran akses yang panjang umur. Diperkirakan konstruksi jembatan Suramadu akan bertahan hingga 100 tahun lamanya. Namun, di balik pembangunan jembatan Suramadu ini, ternyata banyak menyimpan misteri yang berkembang di masyarakat hingga saat ini. Konon, jembatan Suramadu ini pun menelan banyak korban jiwa dalam proses pembangunannya. Sejumlah 20 pekerja bangunan yang ada di sini mati tertimbun material dan terkubur hidup-hidup. Menurut cerita, para korban tersebut meninggal karena permintaan makhluk penunggu jembatan sebagai tumbal jembatan. Selain mitos meninggalnya 20 pekerja tersebut, ada juga yang mengatakan bahwa saat melintasi jalan, jembatan berubah menjadi 2 cabang, padahal kenyataannya jalan tersebut hanya 1. Akibatnya ketika salah pilih jalan, pengemudi mobil itu kecelakaan. Namun, hingga saat ini, belum ada fakta kebenaran tentang mitos-mitos tersebut. Ada yang menganggap hal tersebut hanya mitos belaka, namun ada juga sebagian masyarakat yang membenarkan tentang mitos-mitos tersebut. Lantas, kalau menurut kalian semuanya, bagaimana dengan mitos dari jembatan Suramadu tersebut? Jawab di komentar ya! Jadi dalam hal ini belum sama selama ini akan anggaran sampean kayak bangun tempat dunia kalau anggaran sampean kayak Mas Margo akan di kayak sampean kan mati kono menil kayak iso toto kono tunggu Mantap. Ini tambang ya. Patah itu tahu buatan gitu 5 kilometer itu 5 nanti yang 5 siapa manfaatnya Ramadan kan Ramadan jasa dengan niron taman mesti sering rumah kan sih anak gue nih ya sopo Tina apa gue ya belum punya